Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku Madrasah Muhammadiyah Tempurjo. Bertemu lagi dengan Bapak Isam di sini. Kita akan belajar pada hari ini ya, pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 10 ya. Pada kesempatan kali ini Pak Ristam ingin mengajarkan tentang materi Al-Qur'an Hadis. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita belajar kita nanti lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Baik, pada hari ini sebelum mulai pelajarannya, setelah berdoa kita mulai absen dulu siswa-siswiku sekalian, karena kita sedang belajar online lewat streaming ya. Mohon untuk mengisi absennya ya, WA ya, WA silakan untuk mengisi di WA-nya itu untuk komen ya, yang sudah masuk siapa kelas 10. Oke, kita tunggu untuk absensinya. Pak Arisa melihat di belakang layar ini ada WA ya. Oh ya, sudah. Baik, dari 20 siswa ya, sudah hadir semua. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Quran Hadis ya, untuk menyemangati kita. Sebelum mengawali lagi, kita akan mengingat yel-yel dulu ya. Yel-yel yang sudah lama kita gunakan, sudah terbiasa ya. Madrasah Muhammadiyah Tempurjo, mantap, mantap, jaya. Oke, nanti setelah hitungan ketiga ya. Siap? Oke, disiapkan semuanya. 1, 2, 3. Madrasah Muhammadiyah Tempurjo, mantap, mantap, jaya. Ya, bagus, terima kasih. Semoga yang di rumah juga tetap semangat ya. Pada hari ini kita akan mempelajari Quran Hadis tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Karena kita baru mulai pelajarannya. Ya, kita akan mulai pelajarannya, yaitu pengertian Al-Quran, arti Al-Quran menurut para ulama. Oke, sampai di sini sambil menata buku dan sebagainya, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Baik, apakah sudah dilihat semuanya bukunya? Sudah disiapkan penanya? Oke. Kita akan belajar ini, materi ini luar biasa ya. Kita akan penting sekali mempelajari Quran Hadis ini. Salah satunya kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kita semua adalah umat Islam. Maka penting bagi kita untuk mengetahui apa arti dari Al-Quran. Kenapa? Untuk menambah kepercayaan kita, keimanan kita terhadap kitab suci Allah Al-Quran. Salah satunya dengan apa? Dengan melihat pengertian dari para ulama-ulama terdahulu. Tentu para ulama-ulama itu mempunyai kecerdasan, keilmuan yang luar biasa, sehingga perlu kita simak, kita pelajari, dan kita analisis kenapa mereka mau ataupun sampai harus mengartikan Al-Quran. Macam-macam lah artinya. Nah, nanti teman-teman disiapkan videonya. Nanti akan kita share video tentang materi ini ya. Kita lihat materinya sudah siap. Oke, kita lihat mulai dari sekarang. Silahkan menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Madrasah Muhammadiyah Tempurjo, tetap semangat, tetap belajar. Pada kesempatan kali ini Pak Ristam ingin menyampaikan tentang materi sebagai bahan belajar kita untuk memperkuat kita pada pembelajaran online. Nanti di samping membaca buku, Pak Ristam di sini akan menyampaikan tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama untuk kelas 10. Jadi Pak Ristam berharap pada video ini mendapatkan pemahaman tentang pengertian Al-Quran yang lebih mendalam
dari berbagai pandangan, termasuk dari para ulama-ulama yang mendefinisikan pengertian dari Al-Quran. Indikator dalam materi ini, Pak Isam berharap bahwa siswa-siswi sekalian bisa menghayati bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang pasti benar. Yang kedua, siswa-siswi bisa bersikap santun dan mengkritis hal-hal agar mendapatkan pengetahuan dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, Pak Isam berharap kalian nanti mampu menganalisa pengertian-pengertian dari Al-Quran dan wahyu sebagai wahyu menurut para ulama. Dan yang keempat, Pak Isam berharap kalian dengan video ini bisa menyajikan hasil analisis dengan pemahaman yang ada untuk dipresentasikan atau sebagai bahan belajar. Karnya ketinggalan. Menghayati pengertian Al-Quran, Al-Quran merupakan hal yang wajib kita percaya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dari sini nampak sekali bahwa kalau kita ragu terhadap Al-Quran, justru Al-Quran akan menantang kita. Ragunya tentang apa? Bagaimana? Karena Allah mengatakan bahwa ketika kita ragu dengan Al-Quran, maka dikaji saja, maka kita akan menemukan keyakinan. Karena tidak ada keraguan dari Al-Quran. Maka dalam hal ini, mengaji Al-Quran salah satunya adalah dari pengertian Al-Quran tersebut. Apa sih arti dari Al-Quran? Terlebih kita mengambil dari pendapat ulama-ulama sebelumnya. Yang pertama, kita mengambil dari pendapat Al-Hyani. Al-Quran artinya adalah sesuatu yang dibaca. Ini berdasarkan firman Allah, wa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Kata-kata Al-Quran di sini menurut ahli Yani adalah sesuatu yang dibaca. Jadi berdasarkan surat Al-Qiyamah ini ada kata Qur'anahu. Nah, Qur'anahu ini dipresentasikan sebagai sesuatu yang dibaca. Ini menurut Al-Hyani, seorang ulama. Pendapat yang kedua, kita melihat dari Asy'ari bahwa kata Al-Quran berasal dari lafaz corona, yang berarti bukan COVID ya, cuman corona bahasa Arab yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain yang dapat dijadikan sebagai nama kalamullah yang turun kepada Nabi Muhammad. Jadi sesuatu yang digabungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi mirip apa ya, kayak puzzle gitu yang saling terhubung. Ya, saling terhubung. Jadi tidak terpisah ya Al-Quran itu antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dari pengertian ini maka Asy'ari mengatakan bahwa kata Al-Quran itu berasal dari lafaz corona. Sedangkan selanjutnya, ini gambar Pak Islam kita angkat dulu ke atas supaya tidak menghalangi bacaan siswa-siswa sekalian. Menurut Al-Faroq,
Ya. Menurut Alvaro ini berasal dari lafadz qoro'in, jamak dari kata qorinah yang merupakan arti petunjuk atau indikator. Mengingat bahwa ayat Al-Quran itu satu dengan yang lainnya merupakan indikator yang saling terhubungan. Jadi surat Al-Fatihah itu dibenarkan oleh Al-Baqarah, Al-Baqarah dibenarkan oleh An-Nisa. Terus jadi masing-masing Al-Quran itu ayat-ayatnya itu saling membenarkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka dari pengertian ini Imam Al-Faro ini mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari kata qoro'in, Quran, qoro'in. Nah, qoro'in ini jamak dari kata yang mufradnya itu qorinah atau petunjuk, indikator. Jadi kalau menurut Imam Al-Faro ini indikator yang saling terhubung, yang saling membenarkan. Selanjutnya menurut Az-Zujjaj, pendapat yang keempat itu berasal dari kata sifat Qur'anun yang wazn musyarraf itu dengan kata fu'lanun ala waznil fu'lan, yang mana artinya al-jam'u atau kumpulan. Selanjutnya kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kata Al-Quran itu diambil dari ini, dari kata sifat Qur'anun ini dengan Nabi Muhammad, karena Al-Quran itu sesuatu yang dikumpulkan dari surat-surat dan ayat yang memuat kisah, perintah, larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi dia itu mengumpulkan banyak hal itu menjadi satu. Nah itu maka menjadi Qur'anun, kata sifat itu yang artinya kumpulan. Jadi ada sedikit pandangan lain dari Az-Zujjaj. Nah selanjutnya ini menurut As-Syafi'i, kata Al-Quran itu diambil dari ism alam. Jadi bukan wazn, juga bukan kata sifat seperti pendapat ulama-ulama sebelumnya. Maka katanya berbentuk istiqaq atau mustaq. Jadi ism alam kata apapun, dan sejak awal memang nama itu bukan berasal dari kata lain khusus untuk kitab itu. Kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu Quran. Jadi Al-Quranu itu udah itu aja gitu, bukan dari wazn, dari apa dan sebagainya. Jadi khusus sebagaimana Allah memberikan Zabur, Taurat, Injil. Jadi ada pendapat-pendapat tadi, nanti bisa didiskusikan lagi teman-teman, mana sih yang lebih diterima. Karena boleh Anda mau mengartikan menurut Al-Faro, As-Syafi'i, atau ulama-ulama sebelumnya itu boleh. Jadi mereka itu pendapat-pendapatnya itu dengan dalil-dalil, juga dengan pemikiran yang sudah teruji oleh para ulama. Jadi dengan seperti itu kita memahami bahwa Al-Quran itu ternyata luas. Ketika kita ragu dengan Al-Quran, maka kita cukup mempelajarinya. Pertama dari namanya dulu. Apakah benar Al-Quran itu sesuatu yang terhubung satu dengan yang lain? Apakah benar Al-Quran itu indikator-indikator yang saling terhubung, atau merupakan perkumpulan tadi ya, dari kata fu'lan atau jam'u tadi. Jadi nanti siswa-siswa boleh mengatakan saya setuju dengan Asy'ari, Al-Faro, atau saya setuju dengan Syafi'i, itu boleh. Semuanya boleh, asalkan bisa menjelaskan dengan alasan yang jelas ya. Ketika kita memahami Al-Quran, maka seharusnya perilaku kita, ini kita geser dulu. Iya, kita geser ke sini. Saya harap siswa-siswi mempunyai hal-hal ini, ada banyak teman. Di sini Pak Risam hanya 6 saja.
Siswa-siswa harusnya bersikap budi pekerti yang luhur, lalu melaksanakan ibadah kepada Allah, ibadah ya kurang bergaul dengan baik di masyarakat, lalu mempelajari dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Jadi tidak hanya dihafal saja tapi juga diamalkan, lalu sebisa mungkin menghafal Al-Quran karena mendapatkan pahala dan syafaatnya. Lalu yang terakhir, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada orang lain agar sama-sama mendapatkan ilmu, pengetahuan, peringatan dan kabar gembira dari Al-Quran. Saya kira cukup sampai di situ video kali ini untuk menambah pemahaman siswa terhadap pengertian Al-Quran menurut para ulama. Saya harap semuanya tetap semangat. Saya juga berdoa, mari kita berdoa, semuanya berdoa kepada Allah agar kita selalu diberi kesehatan, kesempatan untuk terus belajar, hidup yang lebih baik dari waktu ke waktu, tetap semangat, jaga kondisi. Dan terakhir, saya mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana anak-anak? Videonya tadi bisa memberi pemahaman kepada kalian? Ya, bagus, luar biasa. Di sini Pak Ristam, karena kita belajar online, di samping saya streaming ini ya, nanti kita akan membuka WA. Jadi depan saya itu ada layar, ya, itu menunjukkan komentar-komentar kita mulai dari tadi absensi dan sebagainya. Baik, sekarang kita sudah mengetahui pendapat ulama-ulama itu ya tentang arti Al-Quran. Macam-macam. Ada yang merupakan ismun alam, ada juga yang mengatakan dari wazan mukorona, ada dari kata korina atau dari kata koro ayat Qur'anan ya. Itu macam-macam sekali. Maka pada saat ini Pak Islam coba kalian ada yang bisa menjelaskan nggak secara singkat arti Al-Quran ya, arti Al-Quran. Menjelaskan secara singkat aja, silahkan nanti dikirim lewat WA. Siapa? Ada Rosidah, ada Heni, ada Trisna, ada Ilyas. Oke, siapa yang mau komentar silakan. Baik, sudah muncul. Ya, Ilyas mengatakan bahwa dari wazan Oroen yang artinya terbung, bagus, luar biasa sekali ya. Ilyas ini nampaknya sudah mulai paham ya materi kita hari ini. Baik, pada saat selanjutnya setelah menyimak video tadi ya, sudah saya share di WA kelompok-kelompok kalian ya. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kita bagi ke dalam 5 kelompok ya. Masing-masing kelompok silakan memberi nama ya, terserah, bisa Abu Bakar, bisa Utsman, bisa Fatimah, ya terserahlah, bisa Ahmad Dahlan, Asy'ari atau siapapun nama kelompoknya. Nanti tinggal mengeser saja kelompok Ahmad Dahlan, terusnya itu Ilyas, terus ada Yazid, ada Rosidah, ada Heni ya. Silakan terserah saja. Nanti kita akan diskusi ya, masing-masing kelompok untuk diskusi. Bagus. Nah, sekarang silakan kalian mengelompokkan diri ke dalam grup-grup kecil ya, grup-grup kecil di media WhatsApp itu bisa kan ya, bikin grup ya. Kita grup A Quran Hadis, grup B Quran Hadis, grup C Quran Hadis. Oke, sudah saya beri waktu ya. Silakan untuk masing-masing membuat grup ya. Saya kira nggak lama ya, karena hanya admin nomor satu silakan membuat grup, lalu teman-temannya dimasukkan ke dalam grup WA tadi ya, termasuk Pak Sam juga dimasukkan agar diskusi kalian bisa nampak di monitor saya. Oke, silakan untuk membuat grupnya. Baik, setelah tadi dibagi dalam kelompok ya, diskusi luar biasa. Saya lihat tadi di WA yang di monitor tampil dia luar biasa, itu udah mulai ada beberapa kajian-kajian karena menarik sekali untuk mengetahui arti Al-Quran itu bermacam-macam ya. Ada menurut Imam Syafi'i, ada menurut Al-Faro, ada juga menurut Hudairi Bek ya dan sebagainya.
Itu luar biasa sekali. Sekarang setelah kita mengerti apa arti Al-Quran, Bapak Rista mengharapkan kalian nanti mempunyai perilaku-perilaku setelah mengetahui pengertian dari Al-Quran. Salah satunya kalian harus mengamalkan apa yang kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dengan apa? Dengan berperilaku yang baik ya. Jadi penting mengamalkan dan berperilaku baik. Selanjutnya kalian juga harus menyebarkan apa yang sudah kalian pelajari kepada teman-teman yang lain. Yang keempat, kalian juga harus menghormati Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ya, dengan menjaganya, tidak mengotorinya, dengan wudu sebelum membacanya dan sebagainya. Baik, saya kira seperti itu. Tahap selanjutnya, setelah ada pembagian kelompok, nanti saya harapkan kalian setelah diskusi tadi masing-masing untuk mempresentasikan ya, mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan, apa yang sudah kalian musyawarahkan, saling berbicara, tanya jawab tadi dengan sebuah video presentasi ya. Silakan nanti masing-masing kelompok satu dalam bentuk video singkat saja ya, tidak perlu banyak-banyak ya, paling sedikit ya 2 menit lah. Terus paling lambat, paling lama ya terserah, tapi nggak sampai 10 menit ya. Ya nanti untuk mempresentasikan tadi di-share di video via WhatsApp ya, nanti kalian share lalu nanti akan kita pelajari bersama-sama. Baik, di samping itu kita setelah belajar lalu tadi sudah ada kelompok, sudah ada diskusi dan sebagainya. Selanjutnya dari apa yang kita jalani hari ini, masing-masing siswa untuk membuat resum ya, ataupun catatan singkat minimal 1 lembar ya. Nanti catatan resumnya kalian kirim kepada Pak Ristam ya, lewat email juga bisa, lewat WhatsApp juga bisa, apapun yang penting itu berbentuk Word ya, bentuk Microsoft Word. Nanti kalian kirim kepada saya minimal 1 lembar. Terus bagi siswa, di samping tadi ada diskusi kelompok, lalu presentasi, lalu nanti untuk penilaian Pak Lisam akan meng-share ya lewat WA ya, lewat WA muncul di sini. Nah, contoh soalnya. Nah, di sini. Oke, sudah muncul. Cuman 5, nanti kalian kerjakan di rumah ya. Soal tadi akan saya share dengan menggunakan Google Classroom. Jadi kalian cukup mengklik saja link yang Pak Ristam bagikan. Nanti akan Pak Ristam menilai apakah benar. Yaitu ada soal uraian, ada soal pilihan ganda yang nanti dijawab sesuai dengan kemampuan kalian untuk apa? Mengembangkan, dan Pak Ristam juga bisa mengetahui perkembangan keilmuan kalian. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ulangi di pertemuan yang akan datang supaya pemahaman kita lebih baik tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Seperti itu ya, sudah. Oke, sekarang kita ke selanjutnya. Sebelum kita akhir kegiatan kita pada hari ini ya, Pak Ristam berharap semuanya bisa dijalankan walaupun kita hanya lewat dunia maya ya. Tugasnya tadi ada 1 presentasi kelompok ya, diwakilkan nanti buat video pendek. Yang kedua, masing-masing individu harus membuat resum dan mengerjakan yang ketiga tadi apa? Soal lewat Google Classroom. Kita sampai di sini, mungkin ada pertanyaan ya di WA, mungkin ada pertanyaan. Wah, ya, bagus. Dari Rosidah bertanya, Pak Ristam, apa itu pengertian ism alam? Karena belum paham. Ya, bagus, luar biasa pertanyaannya. Ism alam adalah nama yang khusus untuk sebuah benda, tidak diambil dari wazn. Wazn itu perubahan dalam struktur bahasa Arab ya, dari kata pokoknya. Jadi ism alam itu nama Al-Quran, itu khusus untuk Al-Quran tersebut, bukan dari kata fa'ala yaf'alu atau dari kata qara'a yaqra'u atau dari kata corona atau sebagainya ya. Bukan corona covid loh ya, tapi corona bahasa Arab. Itu ya Rosidah, bisa dipahami? Ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Ya, bagus, luar biasa. Kita tunggu tugasnya.
Oke, jangan lupa untuk teman-teman tetap menjaga kesehatan, tetap belajar. Belajarnya bisa menggunakan video Pak Islam tadi ya. Yang kedua juga bisa dengan membaca buku. Baik teman-teman, anak-anak sekalian yang berbahagia, kita sudah sampai akhir ya. Akan kita tutup. Sebelum akan kita tutup, Pak Islam akan bertanya kepada yang online ya. Yang masih online ini, Maulidah, coba sebutkan pengertian Al-Quran menurut Imam Al-Farouk. Ya, benar sekali. Dari kata korinah, jamak dari kata korinah, koroin. Ya, benar sekali. Artinya apa? Indikator. Bagus, luar biasa, tepat sekali ya. Maulidah berarti sudah mulai paham. Sekarang kita tata hati kita, coba dirapikan tadi laptopnya, buku-bukunya ya. Setelah diskusi mungkin cemilan-cemilan dan sebagainya ditata, kita tutup. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kita diberi kelancaran, kesehatan, dan apapun yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Selesai. Baik, siswa-siswiku sekalian, sampai di sini pelajaran kita. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi ya pada pelajaran yang akan datang. Kita akan mempelajari tentang penurunan Al-Quran ya. Setelah kita memahami pengertian dari Al-Quran menurut para ulama tadi, baik secara bahasa ya, nanti kita akan mempelajari bagaimana Al-Quran itu turun kepada kita. Jadi untuk meyakinkan kepada kita bahwa kita mengetahui seluk-beluk Al-Quran ini dengan lebih mendalam. Dengan begitu kita harapkan kalian lebih percaya kepada Al-Quran dan keimanan kita juga lebih sempurna. Demikian, tetap semangat ya. Luar biasa. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Nun wal qalam wa yasturun fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita.